Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Dengan daya Roh Kudus-Mu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan-Mu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabda-Mu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabda-Mu. Doronglah kehendak-Mu dan tekad kami untuk mengamalkan sabda-Mu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Lalu, seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, mencintai diri sendiri adalah menerima diri sendiri apa adanya, termasuk bagian-bagiannya, yakni pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, entah yang disadari maupun yang belum atau tidak disadari. Jika kita belum selesai dengan penerimaan diri kita, diri sendiri apa adanya, jangan pernah berharap kita bisa mencintai sesama, apalagi mencintai Tuhan. Bahwa dengan menerima diri sendiri apa adanya, kita dapat menerima orang lain seperti apa adanya mereka, tanpa menuntut orang lain menjadi seperti maunya kita. Saudara-saudari terkasih, mencintai seseorang saat kita tidak merasa aman adalah hal yang perlu diperjuangkan dengan keras. Inilah yang dimaksud dengan mencintai dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Mencintai Tuhan saat kita memperoleh musibah, penderitaan, kegamangan dalam hidup, keputusasaan, merupakan pergulatan batin yang mendalam dan jalan untuk memurnikan iman kepada Tuhan. Hidup seperti itulah yang disebut hidup yang bertumbuh, berkembang, dan hidup yang selalu menghasilkan buah baik. Saudara-saudari terkasih, mencintai Tuhan dalam keadaan apapun menumbuhkan seseorang menjadi pribadi yang tenang, teguh, mantap, tangguh, pasrah, dan bahagia. Pribadi seperti inilah yang selalu diinginkan Tuhan pada kita, menjadi orang-orang yang mempunyai hati yang tulus, luas, tinggi, dan dalam, yang selalu menebarkan ketenangan dan kenyamanan bagi siapa saja.
Sudahkah kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kita? Bagaimana wujud konkret mengasihi Allah dan sesama manusia yang benar itu? Wujud konkret mengasihi Allah dan sesama manusia yang sempurna dapat kita lihat dalam kehidupan dan karya Kristus. Model kasih kepada Allah dan sesama adalah diri Kristus itu sendiri. Ia adalah teladan yang sempurna. Dalam diri Kristus tampak kehadiran Allah yang nyata, sekaligus kemuliaannya. Kristus sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Karena itu, wujud kasih kepada Allah dan sesama dalam iman Kristen bukanlah suatu imajinasi, halusinasi, atau harapan dan cita-cita umat manusia. Kasih kepada Allah dan sesama manusia juga bukanlah suatu kemustahilan, tetapi sesuatu yang nyata. Sebab di dalam Kristus, Ia membuktikan bagaimana Ia mengasihi Bapa dan taat sampai mati dengan menyerahkan nyawanya. Dalam kodratnya sebagai manusia, Kristus mengasihi setiap orang dengan peduli akan persoalan, sakit, dan penderitaan. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, memberi makan kepada mereka yang lapar, menyelamatkan dari bahaya, dan membangkitkan yang mati, serta memberi penghiburan kepada orang-orang yang berduka. Saudara-saudari terkasih, jadi makna mengasihi Allah dan sesama manusia adalah spiritualitas yang selalu mengulurkan tangan untuk mempersembahkan, memberi dan menyerahkan hidup dengan kasih tanpa syarat. Karena itu, tindakan mengasihi Allah dan sesama manusia hanyalah mungkin apabila kita berhasil mengalahkan dan mematikan semua bentuk hawa nafsu dan keinginan duniawi. Lalu dengan pertolongan Roh Kudus, hati kita dimurnikan sehingga dimampukan mempermuliakan dan menyembah Allah, serta memperlakukan sesama seperti kita memperlakukan diri ini sendiri. Semoga kasih kita kepada Allah dan sesama semakin bertumbuh setiap hari. Tuhan memberkati. Allah Bapa Maha Rahim, Engkau telah setia meskipun kami sering melupakan-Mu. Bantulah kami meneladan kesetiaan Putra-Mu untuk tekun mengasihi orang-orang di sekitar kami dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.